Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen risiko keuangan. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama saya sendiri Diana Fitria, kedua Uke Sundawati, ketiga Aryani Maudi Asy'ari, keempat Syafira Lia Agustin, kelima Diana Novitasari, keenam Iva Kusnatus Widayanti, ketujuh Afifatus Solihah. Latar belakang. Para manajer berasumsi bahwa manajemen risiko yaitu risiko mengontrak manusia, modal fisik, dan uang untuk membentuk suatu produk atau jasa yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Jika sukses akan untung dan jika kalah akan bangkrut. Jadi manajemen sangat menentang level internasional karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Baik risiko itu sangat kecil, tetap saja akan mengurangi keuntungan dalam sebuah usaha. Risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Untuk menghindari atau mengurangi risiko sebuah perusahaan, maka dibutuhkan manajemen khusus untuk menangani risiko. Manajemen risiko keuangan adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko ini digunakan untuk menganalisa risiko yang akan dihadapi, sehingga bisa diusahakan seminimal mungkin risiko yang akan dihadapi. Di sini saya Oke Sundawati Safitri dengan NIM 1716000002 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu perlunya mengelola risiko. Strategi yang dapat diambil untuk mengelola risiko antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Pentingnya manajemen risiko keuangan yang pertama yaitu pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Yang kedua yaitu adanya harapan besar dari investor, pihak-pihak kepentingan lainnya, agar manajer keuangan mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Yang selanjutnya yaitu peranan akuntansi. Akuntansi manajemen berperan penting dalam mengidentifikasikan eksposur pasar, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respons risiko alternatif, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk pelindung nilai tertentu, dan mengevaluasi program lindung nilai. Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko market berpotensi dapat disebut sebagai pemetaan risiko. Kerangka ini diawali dengan pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya. Peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen risiko meliputi proses kuantifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi respon risiko. Risiko kurs valuta asing adalah salah satu bentuk risiko yang paling umum dan akan dihadapi oleh perusahaan multinasional. Di dalam dunia kurs mengambang, manajemen risiko mencakup yang pertama antisipasi pengerakan kurs, yang kedua pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan, yang ketiga perencanaan strategi perlindungan yang memadai, dan yang terakhir pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Saya Aryani Maudi Asy'ari dengan NIM 1716000007 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lindung nilai atas aset dan kewajiban. Keuntungan atas kontrak berjangka secara efektif telah mengimbangi devaluasi nilai mata uang. Perkiraan margin kotor dan laba operasi dapat dibuat. Diskon kontrak berjangka merupakan biaya atas lindung nilai risiko falas. Perlakuan akuntansi yang sama dapat terjadi jika eksportir melakukan perjanjian penjualan untuk mengirimkan barang dan menerima pembayaran dari importer dan untuk mengirimkan barang segera dan menunggu beberapa saat untuk menerima pembayaran. Jenis kontrak wajib ini dikenal sebagai komitmen mata uang asing. Selain itu, dapat juga terjadi dalam bentuk perkiraan
akan dilakukan penjualan ekspor. Harapan ini bukanlah hasil dari transaksi masa lalu ataupun juga hasil dari komitmen penjualan perusahaan. Ini merupakan bentuk arus kas masa depan yang tidak pasti atau antisipasi transaksi. Dengan demikian, keuntungan atau kerugian atas kontrak forward untuk melakukan lindung nilai terhadap perkiraan penerimaan pada awalnya akan dicatat dalam ekuitas sebagai bagian dari laba komprehensif. Jumlah ini akan direklasifikasikan menjadi laba kini di dalam periode saat penjualan ekspor benar-benar dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafidali Agustin, NIM 1716000021. Di sini saya akan menjelaskan tentang lindung nilai investasi. Lindung nilai atau hedging merupakan salah satu alternatif dari manajemen risiko yang bertujuan untuk melindungi aset yang dimiliki perusahaan dari kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang akan terjadi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang transaksi lindung nilai kepada bank menyatakan bahwa lindung nilai adalah suatu cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Lindung nilai sebagai strategi keuangan akan menjamin bahwa nilai valuta asing yang digunakan untuk membayar atau sejumlah mata uang asing yang akan diterima di masa mendatang tidak terpengaruh oleh perubahan dalam fluktuasi kurs valuta asing. Penelitian Fitriasari tahun 2011. Bentuk lindung nilai bisa berupa kontrak serah dan kontrak berjangka untuk mencegah resiko pergeseran harga pasar. Untuk mengurangi resiko kurs dilakukan lindung nilai dengan membuat kontrak forward. Untuk bentuk ini disebut kontrak forward yang dinamakan juga posisi beli, dolar forward atau long forward dolar. Kontrak future adalah perusahaan menyetujui harga barang yang akan dibeli pada tahun 2018 akan dijual pada tahun 2019. Jenis barang atau investasi yang dapat digunakan dengan lindung nilai adalah barang-barang yang dibeli dan dijual tanpa mengambil kepemilikan produk secara fisik seperti saham, obligasi, opsi, dan kontrak berjangka. Perkenalkan, nama saya Diana Novitasari, NIM 1716000073. Spekulasi dalam mata uang asing. Peluang muncul untuk mempertinggi pendapatan yang dilaporkan dengan menggunakan kontrak opsi dalam pasar valuta asing. Kontrak berjangka yang dibeli ketika spekulasi dicatat di awal pada nilai berjangka. Nilai berjangka adalah indikator terbaik dari nilai spot yang akan berlaku ketika jatuh tempo. Perlakuan akuntansi untuk instrumen mata uang asing lainnya yang dibahas adalah mirip dengan perlakuan untuk kontrak berjangka. Perlakuan akuntansi yang dibahas di sini berdasarkan pada sifat aktivitas lindung nilai, yaitu apakah derivatif melindungi nilai komitmen perusahaan, transaksi yang akan terjadi, investasi bersih pada operasi luar negeri, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Iva Kusnatus Widayanti dengan NIM 171600192. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan. Dalam melakukan analisis atas pengaruh potensial kontrak derivatif terhadap kinerja yang dilaporkan dan terhadap karakteristik risiko suatu perusahaan merupakan hal yang sukar dilakukan. Pengungkapan yang diwajibkan oleh FAS 133 dan IAS 39 setidaknya telah menyelesaikan beberapa masalah berikut. Yang pertama, tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melakukan transaksi lindung nilai.
Yang kedua, deskripsi pos-pos pelindung nilai. Yang ketiga, identifikasi risiko pasar dari pos-pos pelindung nilai. Yang keempat, deskripsi instrumen lindung nilai. Dan yang kelima, jumlah yang tidak dimasukkan dalam penilaian efektivitas lindung nilai. Yang keenam, justifikasi awal bahwa hubungan lindung nilai tersebut akan sangat efektif untuk meminimalkan risiko pasar. Yang ketujuh, penilaian berjalan mengenai efektivitas lindung nilai aktual dari seluruh derivatif yang digunakan selama periode berjalan. Perkenalkan, nama saya Afifatus Solihah dengan NIM 201609091. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni kesimpulan. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Adapun strategi yang dapat diambil adalah dengan memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif dari risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Akuntan manajemen memerankan peran penting dalam proses manajemen risiko. Mereka membantu mengenali risiko pasar yang mungkin terjadi, mengukur trade-off, memberikan penjelasan atas produk-produk pencegahan risiko tertentu, dan menilai keefektifan program pencegahan risiko ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.